gambaran bahwasanya pembantuan turut serta dalam tindak pidana korupsi dihukum sama, kurang lebih sama dengan pelaku tindak pidana korupsi. Ibu ahli apa? Kalau saya udah banyak Pak, memangkat asam garam, mulai dari di Citibank saya juga pernah, walaupun cuma marketing. Ahlinya Ibu menurut Ibu atau menurut? Saya ahli di bidang hukum, ahli di bidang hukum dan bidang hukum ekonomi juga. Jadi ahlinya itu menurut Ibu atau menurut? Menurut saya. Oh, menurut Ibu. Iya. Kenyataannya di Mahkamah Agung tidak ada yang bikin dissenting, betul nggak Bu? Kalau saya dengar ada kok Pak yang dissenting. Ada? Ada. Oh. Ada juga. Berarti ada yang waras dong? Ada, masih ada Pak. Masih ada yang waras Pak. Makanya kita pengen jadi orang waras Pak, masuk ke sana. Saya berharap Ibu orang waras kan? Saya berharap seandainya Ibu jadi hakim agung terpilih itu jadi waras Bu. Insya Allah Pak, insya Allah. Tapi kalau ini berperkara dibawa ke pengadilan, ini termasuk turut serta. Kalau Ibu punya pendapat turut serta sama dengan pelaku utama, Ibu salah. Ibu kaji lagi dengan pendekatan hukum pidana dan pemidanaan. Ya, jangan Ibu ngerocos aja seolah-olah normatifnya Ibu langgar semua. Saya dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku. Nah itu yang harus dilaksanakan dengan benar. Cukup jawabannya Bu? Iya, ya Pak. Tidak substantif. Mau nggak usah dilanjutkan? Tinggal Romo menilai. Nah, coba Ibu jelaskan dari aspek hukum acara dan hukum pidana materinya dan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan undang-undang KPK. Silakan Bu, 3 hal ini Ibu jawab. Kalau di menurut undang-undang pidana sama KPK kayaknya belum ada. Hukum acara saja dulu Bu. Hukum acara. Ada nggak ruangnya jaksa memberikan ya langkah-langkah restorasi justice? Kalau yang di dalam undang pidana sama KPK kayaknya belum ada Pak Ketua. Hukum acaranya? Enggak ada, belum ada. Hukum pidananya? Belum ada. Undang-undang KPK-nya? Belum ada. Oh Ibu setuju? Setujunya karena saya pernah melihat SK Jaksa Agung tahun berapa itu saya lupa. Nah itu Ibu, iya. Ibu ini ahli hukum atau bukan? Kalau ahli hukum, pijakan orang hukum, kalau tidak ada, itu tidak ada ruang. Iya, iya betul, asas Pak. Hukum pidana sendiri jangan Ibu langgar gitu loh. Maksud saya di sini begini Pak Ketua. Jadi saya setujunya itu kan saya tadi belum selesai. Maksudnya undang-undang walaupun undang-undangnya tidak ada. Saya ngerti Ibu, jawabannya ngelur ngidul. Oh iya. Coba kalau Ibu seorang ahli ya, maaf, yang Pak memahami ya. Hukum acara pidana tegas. Iya harus tegas. Maaf Pak Ketua, terima kasih koreksinya. Semua tindak pidana korupsi baik merupakan dinas, suap, dan lain-lain itu tidak mungkin tidak ada turut serta. Karena tindak pidana korupsi itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Pasti ada orang lain yang dilibatkan. Nah, di dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang saya hadapi, semuanya diontokan pasal 55 ayat 1 K1 KUHP ini. Untuk memenuhi unsur melakukan ini, pasal 55 ayat 1 KUHP ini, orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pelanggaran, 2 orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan, dan orang yang turut serta bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, di dalam kasus yang kita hadapi itu tidak perlu adanya unsur-unsur itu pada setiap turut serta itu, dia juga ikut melakukan semua perbuatan. Yang penting mereka sepakat tujuan goal itu dia menerima uang atau barang. Nah, kecuali di dalam pelaku utama itu dia harus memenuhi semua unsur-unsur pidana. Nah, dan di dalam unsur pegawai negeri juga misalnya keterlibatan pihak swasta. Nah, itu ada hubungan hukum antara perbuatan pegawai negeri itu dengan pihak swasta. Nah, sehingga turut sertalah pihak swasta ini melakukan perbuatan pidana. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang yaitu di dalam pasal 15,
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, pemanfaatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 5 dan pasal 18. Pasal 16, setiap orang di wilayah NKRI yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 5 dan pasal 14. Nah, itulah gambaran bahwasanya pembantuan turut serta dalam tindak pidana korupsi dihukum sama, kurang lebih sama dengan pelaku tindak pidana korupsi. Nah, itulah yang bisa saya paparkan untuk pendahuluannya, Pak Ketua. Terima kasih, Bu. Turut serta. Apa sama dengan tindak pidana biasa turut sertanya? Tindak pidana korupsi dengan tindak pidana biasa sama ya, Bu? Sama. Sama. Jadi kalau tidak ada perbedaan. Kalau di dalam KUHP juga orang yang melakukan turut serta dipidana sama dengan pelaku utama. Sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Oke. Pengalaman jadi hakim sudah berapa lama, Bu? Udah hampir 10 tahun, Pak. Bulan September tahun depan itu sudah berakhir. 10 tahun. Ibu tahu? Ya. Hakim ad hoc itu pada saat kami merumuskan undang-undang itu, ya. Kenapa kami perlu menambah hakim ad hoc? Kalau itu karena masyarakat tidak puas dengan lembaga peradilan. Bukan itu, Bu. Bukan itu ya, Pak. Nah, itu karena diperlukan orang-orang yang ahli di dalam kasus-kasus tertentu. Oke, itu yang tepat. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu ahli apa? Kalau saya udah banyak, Pak, mengangkat asam garam. Mulai dari di Citibank saya juga pernah, walaupun cuma marketing. Ahlinya Ibu menurut Ibu atau menurut? Saya ahli di bidang hukum. Ahli di bidang hukum dan bidang hukum ekonomi juga. Tulisan Ibu yang berkaitan dengan keahlian Ibu apa? Ada di jurnal internasional atau apa? Nah, kebetulan saya baru S3-nya belum selesai, Pak, belum sampai ke jurnal. Nah, kalau insya Allah kalau di izin. Jadi ahlinya itu menurut Ibu atau menurut? Menurut saya. Oh, menurut Ibu. Iya. Artikel-artikel Ibu di media yang berkaitan dengan kapasitas Ibu sebagai, misalnya Ibu kan hakim. Iya. Di jurnal peradilan ada nggak tulisan Ibu? Nah, kita jurnal peradilan itu, di jurnal peradilan kita ada langganan, itu pun kita yang minta, Pak. Jadi kita. Ya, Ibu pernah menulis nggak? Enggak pernah. Di artikel umum, di Kompas atau di jurnal-jurnal biasa? Enggak. Saya cuma di dalam buah pikiran saya ada catatan. Jadi keahlian Ibu menurut pengakuan Ibu? Iya. Bukan karena Ibu pernah dipakai ilmunya oleh peradilan tipikor lain sebelum Ibu jadi hakim ad hoc, misalnya Ibu sudah ahli, dipakai keterangan Ibu untuk membenarkan sesuatu atau tidak membenarkan sesuatu pada peradilan tipikor yang ada. Enggak. Jadi keahlian menurut persepsi Ibu sendiri. Iya, tapi saya merasa diri saya mampu. Mampu. Iya. Tapi kesannya kalau mampu itu kan kayak hakim karir biasa. Ya, tapi hakim karir juga belum tentu mampu, Pak. Maksudnya menguasai. Makanya kan seperti Bapak Ketua bilang tadi, kan diperlukan orang-orang yang mampu menangani. Ya, misalnya dalam perhitungan-perhitungan itu biasanya mereka kurang menguasai. Bu paham nggak maksud saya ahli itu? Ahli itu menurut rumusan yang kami bikin pada waktu itu adalah ahli yang pernah bersaksi pada sesuatu hal yang diperlukan oleh lembaga apa. Itu dibuktikan profesionalnya seorang ahli itu karena pernah dipakai, bukan pengakuan diri sendiri. Jadi kalau menurut rumusan yang pernah kami rumuskan, bahwa Ibu bukan kategori ahli karena pengakuan sendiri. Yang ahli menurut rumusan adalah Ibu diminta keterangannya oleh suatu proses peradilan karena Ibu dianggap ahli. Ada pihak lain belum pernah yang menganggap Ibu ahli. Itulah yang diperlukan oleh peradilan tipikor. Seharusnya. Iya. Ya, Bu ya? Iya.
Terima kasih Pak. Oke. Ibu, Peradilan Tipikor memutus, baru-baru ini Mahkamah Agung memutus perkara Ya. seorang narapidana memberikan mobil terhadap pejabat lapas. Ibu tahu? Tahu. Gimana dengan putusan itu menurut Ibu? Sangat mencederai rasa keadilan masyarakat, sangat mencederai keadilan negara. Nah, itu tidak ada rasa keadilannya baik bagi masyarakat, apalagi buat negara. Seandainya Ibu bagian dari tim itu, apa yang Ibu lakukan? Saya akan DO, Pak. Apa? Melakukan dissenting opinion. Kalau misalnya dalam musyawarah saya bisa memberikan masukan bahwa itu pendapatnya, putusannya itu tidak benar, ya itu lebih baik, karena itu lebih baik musyawarah mufakat. Tapi kalau mereka tetap berkeras, ya tentu kita harus DO, karena itu tidak sesuai rasa keadilan yang ada di dalam hati kita. Kenyataannya kan tidak ada yang bikin descending kan? Kan bukan saya yang di sana, Pak. Oke, kenyataannya di Mahkamah Agung tidak ada yang bikin descending, betul nggak Bu? Kalau saya dengar ada kok Pak yang dissenting. Ada? Ada. Wah. Ada juga. Berarti ada yang waras dong? Ada, masih ada Pak. Masih ada yang waras Pak. Makanya kita pengen jadi orang waras Pak, masuk sana. Saya berharap Ibu orang waras kan? Saya berharap seandainya Ibu jadi hakim agung terpilih, itu jadi waras Bu. Insya Allah Pak, Insya Allah. Insya Allah, tolong doain juga. Oke, selanjutnya saya persilahkan. Oh silakan Pak Ketua. Ibu, Ya Pak. saya langsung saja ini. Saya tidak sepakat dengan pendapat Ibu Ya. terkait turut serta ini sama dengan pelaku utama. Pengalaman ya Bu ya, Ya. dan ini real. Iya. Misalnya, saya contohkan, Iya. kuasa pengguna anggaran itu misalnya sekda. Iya. Di bawahnya ada pejabat pembuat komitmen. Iya. Di atas sekda itu ada gubernur Iya. sebagai penanggung jawab umum. Iya. Kenyataannya yang berhubungan langsung dengan pelaksana itu gubernur, sekda atau pejabat pembuat komitmen. Iya. Tapi dalam perkara ini, sebelum mendapat tanda tangan sekda, Iya. itu pasti ada asisten yang terkait di bawahnya, sementara asisten tidak tahu menahu dengan persoalan ini, dan terjadi perkara ini dibawa ke pengadilan. Dia tidak menerima seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, tidak ada niat dan tidak ada terima uang, karena tukang parap saja. Tukang tanda tangan. Ya, ini Ibu harus perlu ketahui. Jadi bagaimana pendapat Ibu, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak menerima uangnya, tapi disamakan hukumannya? Jadi saya tidak sepakat dengan Ibu. Mohon penjelasan Bu, cukup. Ya, itu kan tadi yang saya bilang di dalam makalah saya, ya, Pak. Jadi yang dalam makalah saya itu saya bilang yang sama itu kalau dia menerima, kalau dia nggak menerima ya nggak bisa. Kalau tanda tangan cuma dipaksa doang ya kita harus ada alasan pemaaf. Maaf Ibu, Iya. bukan dipaksa. Ini mekanisme. Biasanya sebelum tanda tangan sekda itu ada para bawahan yang tidak mengerti, yang tidak berhubungan langsung. Tapi kalau ini berperkara dibawa ke pengadilan, ini termasuk turut serta. Kalau Ibu punya pendapat turut serta sama dengan pelaku utama, Ibu salah. Ini yang saya mau minta penjelasan. Iya, ini yang mau saya iniin. Maksudnya di dalam sini ini kalau dia turut serta itu, tapi dia ikut menerima. Kalau dia tidak ikut menerima, cuma tanda tangan, apalagi tidak mengerti, ya itu yang merupakan dilema. Mens reanya kan tidak ada. Nah, tetapi kalau dia menyadari sesadar-sadarnya, nah itu kan biasanya di fakta persidangan itu kita kupas secara mendalam, Pak. Jadi kalau memang dia cuma tanda tangan aja, kita maafkan, kan ada alasan pemaaf. Nah itu kalau menurut pendapat saya, Pak. Gitu, ya. Gerindra, silakan Mo. Terima kasih Ketua. Ya. Ya, Pak. Ibu, di lapangan macamnya korupsi ini tidak menjadi kekhawatiran oleh para koruptor. Ya, di Medan itu 3 berturut-turut wali kotanya ditangkap karena korupsi.
apa istilah bolanya itu? Kok 3 kali gol? Hat trick. Ya. Saya ingin melihat pendapat Ibu sebagai seorang hukum, tidak sebagai hakim. Kenapa ini bisa terjadi? Yang kedua, dalam posisi Ibu sebagai hakim nantinya bila lulus, apa yang terfikir oleh Ibu agar orang tidak bisa atau tidak lagi mau melakukan pengulangan korupsi? Tentu yang terbayang Ibu kan efek jera. Tapi kan di sisi yang lain ada 2 hal lagi, Bu. Pertama, pengadilan korupsi ini kan juga terkait pengembalian kerugian negara. Yang kedua, ada lagi restorasi justice yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan. Karena itu kalimat yang singkat dari Ibu, kalau Ibu jadi hakim, apa yang Ibu lakukan agar orang tidak lagi berulang melakukan korupsi? Makasih pimpinan. Ya, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih ya Pak. Kenapa bisa terjadi tindak pidana korupsi yang berulang-ulang? Nah, ini mungkin masukan juga saya udah pernah sampaikan di KY juga. Kita harus menyelesaikannya itu secara restoratif justice. Ya, pernah juga tahun 2013 kalau saya nggak salah ada jaksa udah di masa Presiden Jokowi ini itu berusaha menyelesaikan perkara-perkara dengan ganti rugi yang kerugian negaranya kecil itu diatasi dulu di tingkat antara terdakwa ya korban antara pihak salah satunya negara mungkin diwakili oleh BPK atau yang mewakili misalnya KPK atau gimana. Nah, itu jaksa di lapangannya itu menyelesaikan perkara itu dengan cara restoratif justice, yaitu mengganti kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun tentang hukum administrasi negara. Nah, mereka disuruh ganti dulu. Nah, itu yang paling tepat menurut saya, mengganti dan mereka diberi sanksi demosi, penurunan jabatan, mutasi, atau sanksi-sanksi administrasi lainnya. Jadi tidak perlu masuk ke pengadilan, karena dilihat di pengadilan aja udah di penjara pada penuh, udah over capacity. Kalau semuanya dimasukin ke penjara, negara rugi, masukin ke pengadilan biaya besar dari penyidik, di pengadilan, kemudian mereka juga sampai ke Mahkamah Agung segala macam, masuk ke penjara udah penuh, negara juga harus memberi makan orang yang banyak, sangat merugikan negara udah rugi, negara harus juga menanggung orang-orang yang dihukum itu. Ibu, ya, sebentar. Ya, Pak. Ibu kupas dulu dong. Ya, apakah dalam terlalu semangat Pak? Ya, dalam ilmu hukum pidana dan pemidanaan, restoratif justice itu boleh atau tidak? Ya, coba Ibu kaji lagi dengan pendekatan hukum pidana dan pemidanaan. Ya. Jangan Ibu ngerocos aja seolah-olah normatifnya Ibu langgar semua. Enggak, maksudnya gini Pak, itu pendapat saya dulu. Nah, nah kalau udah masuk ke pengadilan, nah itu pendapat saya kan di restoratif justice tadi. Nah itu kalau memang udah nggak bisa restoratif justice. Ibu ngerti tentang pemidanaan dan ilmu hukum pidana nggak boleh atau tidak? Jangan nyerocos menjawab aja. Ini kita nih pembuat undang-undang, harus normatifnya harus paham. Iya. Nah, kemudian kalau udah masuk ke pengadilan, nah itu gimana caranya semaksimal mungkin untuk mengembalikan kerugian negara, hak-hak negara harus dikembalikan. Nah, supaya tidak ada pengurangan tentu harus maksimal hukumannya harus maksimal, kerugian negara harus dikembalikan dan harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa itu sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku. Nah, itu yang harus dilaksanakan dengan benar.
Cukup jawabannya, Bu? Ya, ya Pak. Tidak substantif. Ya. Mau nggak usah dilanjutkan? Tinggal Romo menilai. Ya. Selanjutnya kami persilakan PKS. Ya, makasih Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati Ibu Yarna Ya, Pak. Dewita, calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Saya ini terkait dengan del naming nih, ya, turut serta apa yang Ibu makalahnya, yaitu Ya. pasal 55, 56, 57, 60 ya, mungkinan kaitannya ke situ KUHP. Sana kan ada dader, ada mid dader, dan ada plager ya, Ya. dan plager dan juga mid plager ya. Jadi saya tadi Pak Pangeran menyampaikan beberapa hal tuh. Saya hanya menanya dua saja. Satu, Ibu punya nggak formula persentase, dan juga ada whitlocker ya. Whitlocker, Ibu tahu whitlocker? Apa Pak, kurang jelas? Penganjur lah ya, Oh, iya, penganjur. iya. Jadi intelektual lah, aktor intelektual biasanya ada di belakang layar tuh. Nah itu ada berapa? Ada 4 berarti. Punya nggak Ibu formula atau persentase hukumannya gitu? Kalau misalnya si plagernya ini 10 tahun gitu ya. Bagaimana dengan down plager dan mid plager dan whitlocker? Berapa itu formulanya? Apa tadi kan Pak Pangeran bilang kok sama? Nggak bisa sama dong. Karena pelaku dengan yang ikut-ikutan aja beda. Nah, terus yang kedua pertanyaannya, kalau Ibu jadi hakim agung, kira-kira amar putusan Ibu ada yang turut serta tapi tidak masuk dalam dakwaan? Masuk nggak dalam memori amar putusan Ibu itu yang turut serta itu? Dalam persidangan ada, dalam pembuktian persidangan ada. Begitu Ibu masuk kasasi, Ibu lihat kok nggak masuk nih orang, ada permainan misalnya dari oknum, misalnya oknum jaksa gitu. Nah kira-kira apa amar putusan Ibu seperti itu? Demikian Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak. Hah? Boleh Pak? Oh ya, maaf Pak. Jadi harus melalui Bapak Ketua ya, maaf Pak. Udah boleh jawab? Oh ya, kasih. Terima kasih bahwa kasus-kasus seperti ini memang di lapangan ada, tetapi maksudnya di hukum yang sama itu maksudnya dipidana, bukan strafarnya berapa tahunnya itu biasanya sesuai fakta hukum di persidangan. Biasanya turut serta ini kita hukumnya itu lebih ringan daripada pelaku utama Pak ya, biasanya lebih ringan. Kalau misalnya 10 tahun tapi kan itu sesuaikan dengan fakta, apakah dia itu aktif atau tidak aktif. Nah kalau dia aktif, misalnya pelaku utamanya 10 tahun, kalau dia aktif misalnya berkisar antara 5-7 tahun. Tapi kalau nggak aktif bisa aja di bawah 5 tahun, bisa 3 tahun. Nah itu biasanya dalam praktek yang kita terapkan. Nah ini juga mengenai amar putusan yang nomor 2, turut serta tidak masuk dalam dakwaan. Ini sangat banyak sekali Pak. Kadang-kadang kita di sidang juga sering sama jaksa seperti itu. Nah ini memang udah nyata sekali nih di dalam kasus-kasus yang ada di Indonesia yang saya tangani ini, banyak sekali terjadi ini. Oknum jasa itu tidak memasukkan turut serta, tetapi karena ada di dalam dakwaan, biasanya kita dalam putusan itu dalam pertimbangan terakhirnya itu kita sebutkan bahwa pelaku ini adalah masuk di dalam perkara ini, terlibat dalam perkara ini. Nah supaya dipertimbangkan untuk didakwa lebih lanjut oleh jaksa, walaupun sebenarnya itu kan di luar daripada dakwaan itu hakim tidak boleh melampaui batas wewenang, tapi hakim juga punya hati nurani untuk menegakkan keadilan, walaupun hanya sepatah kata aja di dalam pertimbangan itu biasanya kita sebutkan Pak. Ini sangat banyak sekali, padahal nyata-nyata itu ada tapi dikelabuin nggak ada di dalam dakwaan jasa, tapi berkali-kali disebut oleh saksi-saksi dalam persidangan, itu sangat banyak Pak. Jadi tidak bisa kita menyalahkan hakim 100%, jaksa juga ada. Nah inilah yang bertentangan dengan hati nurani kita semua. Terima kasih Pak, itu jawaban singkat saya Pak Ketua.
Pak Ketua, karena baru datang, nanti terakhir aja sebentar Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 3 dan Ibu Yarna yang Dewita. saya hormati, membaca dari makalah Ibu, banyak hal yang ingin kami mintakan penjelasan atau klarifikasi. Ini terkait dengan makalah Ibu terkait dengan turut serta melakukan tindak pidana korupsi ini. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian Ibu selama ini berpraktek, berpengalaman, melihat secara utuh sesungguhnya siapa yang disebut pelaku utama dan penyerta. Karena juga di makalah Ibu ini menyampaikan banyak hal atau diskursus mengenai lika-liku di dalam perilaku korup dari beberapa pejabat ini. Saya hanya ingin mengkonkretkan, kadang-kadang, dan Ibu tadi juga menyampaikan, bahwa keterlibatan beberapa oknum ini, misalkan ada bawahan yang kemudian tidak mengerti apa-apa, yang kemudian yang menurut Ibu juga disampaikan didesain oleh pimpinannya yang hanya sekedar tanda tangan, itu dianggap sebagai pelaku utama ataukah itu penyerta. Mengingat bahwa korupsi ini kalau kita melihat jarang menyentuh kepada desainer-desainer utuhnya. Siapa sesungguhnya yang sejak dari awal mendesain sebuah perilaku korupsi, yang sudah merencanakan tindakan-tindakan ini yang dimulai dari perencanaan, baik perencanaan proyek sama anggaran. Nah, terkait dengan hal itu Bu, di dalam praktek pengadilan tentu Ibu menemukan hal-hal itu. Pernahkah Ibu kemudian memutuskan atau melihat suatu perkara ketika di dalam perspektif hukum formalnya menentukan seseorang menjadi pelaku utama itu menjadi korupsi, pernahkah Ibu memutus atau menemukan atau mencari yang kemudian membongkar kembali, mengembangkan kembali bahwa ada pelaku yang sesungguhnya yang secara material menjadi pelaku utama yang saya sebut merencanakan sejak awal itu tadi. Nah, kemudian kedua, saya juga membaca makalah Ibu ini. Ibu adalah salah satu orang yang juga tidak setuju dengan OTT, begitu Bu ya? Benar nggak Bu? Ya, ini yang saya baca dari makalah Ibu, bahwa yang menyiapkan walaupun penulis sendiri tidak sependapat dengan program OTT, begitu, itu yang saya simpulkan dari makalah Ibu. Nah, apa yang mendasari kemudian Ibu tidak setuju dengan OTT? Karena OTT ini hanyalah sebuah alat, begitu. Ibu menyampaikan ini melanggar asas praduga tak bersalah, begitu, bisa begitu. Tapi OTT itu juga tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan pasti juga didasarkan kepada dua alat bukti yang cukup. Nah, bisa saja kasus korupsi itu muncul bukan hanya sekedar dari case building berdasarkan pemeriksaan, tapi juga kadang-kadang memang secara nyata ditemukan adanya perilaku korup yang dilakukan oleh pejabat negara gitu dengan berbagai cara begitu. Nah, meneruskan apa yang Ibu sampaikan ini, bahwa Ibu tidak sependapat dengan OTT ini, pernahkah Ibu di dalam memutus sebuah perkara, Ibu kemudian bisa membuktikan bahwa OTT ini menjadi proses yang salah di dalam penegakan hukum, minimal satu kasus saja. Nah, kemudian kalau Ibu menyatakan bahwa ini OTT ini adalah menjadi sebuah pelanggaran asas terhadap asas praduga tidak bersalah, pernahkah Ibu selama menjadi hakim ad hoc ini atau bertugas ini, Ibu kemudian bisa menemukan hukum? Karena salah satu fungsi hakim adalah melakukan fact-finding begitu. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ibu terkait dengan tesis yang Ibu bangun ini dengan antitesanya, bahwa Ibu tidak setuju dengan sesuatu tapi Ibu juga melakukan sesuatu terhadap apa yang yang Ibu tidak setuju ini. Nah, ini mungkin yang ingin kami gali dari Ibu. Terima kasih, Ketua. Boleh Pak Ketua. Terima kasih Pak.
Ini yang nomor 1. Bagaimana kemudian dalam pengalaman siapa yang disebut pelaku utama dan penyerta? Kadang-kadang beberapa oknum tidak ada di sana, sesungguhnya tidak ada. Nah, ini seperti yang tadi saya udah jawab, ada pertanyaan dari Bapak yang sebelumnya, bahwa di dalam hal ini itu bukan hanya kesalahan tergantung dari hakim, karena dari dakwaan itu jaksa itu tidak menyebutkan pelaku utama, itu tidak masuk dalam dakwaan jaksa. Nah, gimana? Tapi kita nyata-nyata di pengadilan itu saksi-saksi menerangkan itu pelaku utamanya ada. Bahkan ada waktu saya di Kalimantan dulu, itu pelaku utamanya itu seorang jaksa diangkat naik pangkat itu di Bandung. Itu nyata-nyata dia memeras, dia ini, tetapi tidak ada di dalam dakwaan jaksa. Gimana hakim mau memutus orang tersebut? Tidak ada di dalam dakwaan, Pak. Walaupun kita udah berkali-kali bilang sama jaksa supaya mengajukan dakwaan. Jadi tidak sepenuhnya kesalahan dari pengadilan, karena tidak ada di dalam dakwaan jaksa. Nah, di pelaku utama ini semuanya itu rata-rata itu yang masuk ke pengadilan ini, banyak pelaku utama ini tidak masuk dalam dakwaan jaksa. Nah, jadi kita tidak sepenuhnya kesalahan dari pengadilan dan tidak sepenuhnya kesalahan dari hakim. Nah, dalam pelaku utama atau pelaku itu, ya itu tadi jawabannya kami. Kalaupun ada, itu pasti kita proses, hakim pasti proses. Nah, hakim tidak boleh melampaui batas wewenangnya. Hakim hanya membatasi diri sesuai dakwaan jaksa. Kecuali kalau orang-orang yang kecil yang tadi itu dia tidak menerima, ya kita harus memberikan keringanan atau membebaskan. Nah, yang kedua OTT. Ini dalam makalah saya ini, karena waktu yang singkat saya membuatnya, ini maksud saya sangat setuju sekali program OTT ini, Pak. Tetapi yang saya tidak setuju itu biasanya KPK setiap ada OTT itu tampil di media massa, sedangkan orang itu kan belum tentu bersalah. Nah, maksud kita itu kan azas praduga tidak bersalah. Itu udah jelas seseorang itu nyatakan bersalah apabila ada putusan pengadilan yang udah berkekuatan hukum tetap. Itu semua ahli hukum juga mengetahuinya. Kalau program OTT-nya kita setuju, Pak. Kalau nggak ada OTT, mana bisa orang-orang pejabat-pejabat itu bisa ditangkap. Itu pun undang-undangnya sangat bagus sekali. Saya setuju substansi dari OTT-nya itu kita setuju. Tetapi yang tidak setuju itu menampilkan di media massa. Sedang untuk menyatakan seseorang bersalah itu pengadilan itu sampai 5 bulan, kemudian banding lagi ke pengadilan tinggi, banding lagi ke Mahkamah Agung, tidak merasa adil, ada lagi PK, bertahun-tahun baru orang itu nyatakan bersalah. Masa orang yang belum tentu juga orang yang ditangkap itu ada azas praduga tidak bersalah, kasihan keluarganya. Saya pikir cukup ya, Dik. Nah, itu cukup ya, Bu, ya? Ya. Jadi panjang-panjang juga pada prinsip dasarnya dia udah ngerti, Bu. Ya. Selanjutnya kami persilahkan Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat pimpinan dan anggota, Ya. Ibu Yarna Dewita, Bu. Yarna Dewita. Ada satu pertanyaan, Bu, yang ingin saya sampaikan. Iya, Bu. Jadi sekarang mungkin Ibu tahu bahwa Bapak Jaksa Agung dan juga Bapak Kapolri yang baru akan melakukan terobosan hukum terkena dengan restoratif justice. Tadi saya juga sempat membaca sedikit terkait interview Ibu dengan KY. Dan yang saya tanyakan, bagaimana pengertiannya menurut Ibu? Karena di dalam interview ini agak terbolak-balik, bahkan Ibu diminta oleh salah satu penginterview Ibu untuk menggali lebih dalam terkait restoratif justice ini. Tentang restoratif justice. Kemudian bagaimana sikap Ibu terhadap RJ tersebut, dan bagaimana tanggapan saudara terkait peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Terima kasih, pimpinan. Ya. Ya, sesuai dengan tadi yang paparan Pak Ketua, maaf Pak Ketua,
semangat. Mohon maaf ya Pak Ketua. Nah, dalam terobosan restoratif justice itu secara pribadi pendapat saya itu saya sangat setuju sekali dengan program dari jaksa ini. Ya, itu untuk mengurangi biaya-biaya negara, jangan sampai ke pengadilan karena pidana itu ada ultimum remedium. Ibu, bentar Bu. Iya Pak. Ibu ini kan calon hakim agung. Iya. Menurut saya tidak layak seorang calon hakim agung cuma setuju banget, setuju sekali atas kebijakan kejaksaan dan kepolisian yang berkaitan dengan restorasi justice. Ibu kaji dong normatifnya. Ya. Normatifnya itu adalah hukum acara dan hukum pidana materialnya dan undang-undang KPK. Ya. Coba Ibu paparkan tentang hukum acaranya. Ada nggak ruang jaksa memberikan restorasi justice? Dan hukum pidana materialnya ada nggak? Dan undang-undang KPK ada nggak? Kalau Ibu bisa jelaskan ini menarik bagi saya. Jangan jawabannya seolah-olah setuju. Itu tidak mencerminkan seorang ahli hukum. Oh iya. Ya, coba Ya, Pak dari Ketua. aspek hukum acaranya ada nggak ruang jaksa untuk memberikan restorasi justice? Kalau Ibu paham hukum acara. Nah, lihat pidana materialnya dan pemidanaannya. Ada nggak ruang restorasi justice itu? Kalau tidak ada, berarti Ya. kita perlu rubah undang-undangnya. Karena DPR lah dan pemerintah yang merubah undang-undangnya. Ya. Nah, coba Ibu jelaskan dari aspek hukum acara dan hukum pidana materialnya dan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan undang-undang KPK. Silakan Bu, 3 hal ini Ibu jawab. Kalau di menurut undang-undang pidana sama KPK kayaknya belum Hukum ada. acara saja dulu Bu. Hukum acara. Ada nggak ruangnya jaksa memberikan ya, langkah-langkah restorasi justice? Kalau yang di dalam undang pidana sama KPK kayaknya belum ada, Pak Ketua. Hukum acaranya, Enggak ada, belum ada. hukum pidananya, Belum ada. undang-undang KPK-nya. Belum ada. Kok Ibu setuju? Karena setujunya karena saya pernah melihat SK Jaksa Agung tahun berapa itu saya lupa. Nah itu Ibu, Iya. Ibu ini ahli hukum atau bukan? Kalau ahli hukum, pijakan orang hukum kalau tidak ada, itu tidak ada ruang. iya betul, Asas Pak. hukum pidana sendiri jangan Ibu langgar gitu loh. Maksud saya di sini begini Pak Ketua. Jadi saya setujunya itu kan saya tadi belum selesai. Maksudnya undang-undang walaupun undang-undangnya Ya, tidak ada. saya ngerti Ibu, jawabannya ngelur ngidul. Oh iya. Coba kalau Ibu seorang ahli Ya maaf yang Pak Ketua. memahami Ya. hukum acara pidana tegas. Iya harus tegas. Maaf Pak Ketua, terima kasih koreksinya. Iya janganlah. Iya. Komisi ini dianggap pembicaranya ngelur ngidul. Kita ini pembuat undang-undang paham. Iya. Ibu calon hakim agung yang sangat mulia. Iya. Jangan nasib orang dimain-mainkan dengan alasan restorasi justice. Itu saya akan ingat Pak Ketua tegurannya. Coba Makasih. melakukan kajian itu. Makanya Iya. saya mempertanyakan keahlian Anda dari awal. Iya. Gitu loh. Iya. Oke, selanjutnya Terima kasih. PAN Pak ada? Ketua. PKB? Cukup PKB? PAN? Cukup, sudah tadi. Nasdem? Cukup. Ari, ada pertanyaan? Materi ya? Sedikit aja ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Ketua. Ibu Yarna Dewita, saya melihat dari profil Ibu bahwa Ibu pernah 2011-2015 sebagai salah seorang hakim ad hoc tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Nah, Iya. sepanjang waktu itu saya hanya ingin tahu bagaimana pengalaman Ibu, maksudnya dari semua kasus yang dijatuhkan vonis oleh Ibu bersama rekan-rekan tentunya, apakah pernah menjatuhkan vonis bebas kepada tersangka tipikor? Sekira itu saja. Makasih. Boleh Pak Ketua. Terima kasih Bu, bahwa dari di Palangkaraya itu saya hampir 5 tahun menjadi hakim ad hoc di sana. Dan semua perkara yang ada di Palangkaraya itu terbukti. Tidak ada, sampai sekarang pun belum ada kasus-kasus yang saya tangani itu putusannya bebas.
Bu. Pak Ketua, itu jawaban saya. Ya. Baik Ketua, terima kasih, cukup. Ya. Cukup. Ya. Terima kasih. Baca dengan keras apa? Oh. Oh iya, terima kasih Pak Ketua.